Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Hawa dingin dari lereng gunung mulai menusuk ketika motor tuaku melewati jalan berbatu menuju rumah nenek. Kabut tipis turun dari pepohonan pinus, menggantung rendah seperti tirai putih yang menutup langit sore. Sudah hampir 5 tahun aku tidak pulang ke desa ini. Alasannya sederhana, kesibukan di kota dan ketidakinginan menatap masa lalu yang tidak pernah tuntas. Tapi telepon dari paman tadi pagi membuatku langsung berkemas tanpa pikir panjang. Nenek sakit parah dan hanya mau dirawat olehku. Rumah nenek tampak lebih tua daripada terakhir kali kulihat. Cat dindingnya mengelupas, gentengnya sebagian bergeser, dan halaman depan dipenuhi daun kering yang berguguran dari pohon rambutan. Aku turun dari motor perlahan, menatap pekarangan yang seolah menelan suara langkahku sendiri. Tidak terdengar ayam, tidak terdengar suara anak kecil, bahkan suara radio tetangga pun tak ada. Desa ini seperti mati suri. Rian, suara paman terdengar dari dalam rumah. Aku menoleh dan mengangguk. Iya, Pak Klik. Ia menghampiriku dengan wajah lelah dan mata cekung. Syukurlah kamu cepat datang. Simbok sudah 3 hari ini ngelantur terus. Katanya dia nunggu kamu. Aku mengangguk pelan dan langsung masuk. Aroma obat, kapur barus, dan sesuatu yang lebih lembab, seperti karpet basah, menyergap hidungku ketika melewati ruang tamu. Rumah ini dulu hangat, kini dingin menempel di dinding dan lantai tanahnya seperti penyakit. Paman menyingkap tirai kamar nenek. Simbok, ini Rian, cucu panjenengan. Aku melihat tubuh nenek yang sudah rapuh, terbaring di atas dipan bambu. Tubuhnya menyusut, kulitnya keriput, dan matanya kosong. Tatapannya tidak benar-benar mengarah padaku, lebih seperti menembus tubuhku dan melihat sesuatu di belakangku. Ketika aku mendekat, barulah ia berkedip pelan, seolah baru sadar aku ada di sana. Rian, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Aku memegang tangannya, dingin, sangat dingin. Aku di sini, Nek. Wajahnya yang pucat tiba-tiba tampak lega, tapi bersamaan dengan itu bibirnya bergetar lebih keras. Ia mengangkat tangannya pelan, menyentuh dadanya, lalu meraba-raba udara seolah mencari sesuatu. Paman mendekatkan sebuah kotak kayu kecil dari meja. Ini yang dia pengen kasih ke kamu. Aku menelan ludah. Kotak itu terlihat tua, berdebu, dan ada ukiran sederhana di permukaannya. Nenek menarik tanganku, memaksaku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah cincin kawin tua. Bentuknya sederhana, logam kusam, tapi terasa berat ketika kuangkat. Nenek, ini cincin siapa? Tanyaku, meski aku tahu nenek tidak akan menjawab dengan jelas. Dan benar saja, ia hanya menangis. Air matanya mengalir tanpa suara, tapi bahunya bergetar dalam ketakutan yang tak bisa kusebutkan. Awasi, gumamnya terbata-bata. Jagani, ojo nganti bali. Aku terpaku. Kata-kata itu terasa aneh, mengawasi. Jangan sampai kembali. Maksudnya apa? Paman menghela napas. Simbok udah bilang gitu terus, Rian. Dari 3 hari lalu. Katanya kamu harus jaga itu cincin. Katanya ada yang nyari. Aku menoleh cepat. Siapa? Paman hanya menggeleng. Entahlah. Aku sendiri merinding dengarnya. Aku menatap cincin itu lebih lama. Ada semacam bekas ukiran di bagian dalamnya. Bukan nama, lebih seperti simbol mirip huruf Jawa kuno yang tergores samar. Rasanya dingin sekali, hampir seperti batu es. Benda ini bukan cincin biasa. Malam pertama di rumah nenek berlangsung aneh. Paman terpaksa pulang karena harus menjemput anaknya, sehingga aku tinggal berdua dengan nenek di rumah tua yang terasa lebih sunyi daripada kuburan. Aku duduk di ruang tengah, memeluk lengan, karena udara gunung semakin dingin. Lampu bohlam kuning redup bergoyang pelan akibat angin yang masuk dari celah jendela. Cincin itu kuletakkan di meja, tapi entah kenapa pandanganku terus bergerak ke arahnya. Ada magnet tersendiri yang membuatku sulit mengalihkan mata. Dari kamar nenek terdengar suara batuk kecil, kemudian hening lagi. Aku menyiapkan air hangat di dapur,
berniat menyeduhkan teh untukku sendiri agar tetap terjaga. Tapi ketika hendak kembali ke ruang tengah, suara hantaman keras dari atap membuatku tersentak dan menjatuhkan gelas. Air panas menyebar di lantai. Aku menatap ke atas refleks. Atap rumah nenek terbuat dari genteng tanah liat, mustahil ada sesuatu yang jatuh di atas tanpa menimbulkan suara lebih lama. Tapi suara itu hanya sekali, berat, seperti seseorang, atau sesuatu, jatuh tepat di atas ruang tengah. Aku melangkah pelan mendekat. 1 langkah, 2 langkah, ketukan pelan dari arah pintu belakang. Aku berhenti di tempat. Dapur di rumah nenek punya pintu kecil yang langsung mengarah ke halaman belakang dan toilet luar. Pintu itu sudah lama tidak dipakai karena engselnya berkarat. Tapi kini, ketukannya pelan, berirama, seperti seseorang mengetuk dari luar dengan kuku. Aku menelan ludah lagi. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan berhenti. Aku mundur perlahan ke ruang tengah, tidak ingin mengecek pintu itu. Hanya satu hal yang terpikirkan, ambil cincin itu. Jangan dibiarkan tergeletak begitu saja. Ketika ku beranjak untuk mengambilnya, cincin itu tidak lagi ada di tempatnya. Aku membeku. Meja kayu itu kosong. Permukaannya bersih kecuali debu halus. Aku yakin cincin itu tidak mungkin jatuh. Meja itu datar dan aku tidak menyentuhnya sejak tadi. Nek, panggilku lirih, berharap nenek bangun dan memanggilku. Tidak ada jawaban. Aku mencari ke bawah meja. Tidak ada. Ke lantai sekitar. Tidak ada. Lampu redup membuat bayangan bergerak-gerak, memancing paranoia yang lebih buruk. Saat aku hendak berdiri, sebuah bayangan hitam melintas di ambang pintu kamar nenek. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi dan kurus. Seperti seseorang berdiri memunggungi cahaya. Aku tidak bisa bergerak. Bayangan itu diam. Tidak bergeser. Tidak hilang. Hanya ada. Nek, panggilku lagi, kali ini lebih kecil. Bayangan itu perlahan bergeser masuk ke kamar. Bukan berjalan, meluncur. Aku langsung berlari ke kamar nenek, menyingkap tirai dengan napas tercekat. Kosong. Nenek masih berbaring, tapi matanya terbuka lebar, seolah menatap sesuatu di langit-langit. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Aku mendekat, memegang pundaknya. Nek, ada apa? Suaraku gemetar. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat tangan kanannya, dan di jari manisnya, kini melingkar cincin itu. Aku terdiam. Aku yakin cincin itu hilang dari meja, bukan aku yang salah lihat. Tapi kini cincin itu muncul kembali di tangan nenek, seolah ia yang memanggilnya. Nek, kok pindah ke sini? Tanyaku dengan suara parau. Nenek memejamkan mata pelan, lalu mengucap kalimat yang membuat darahku berhenti mengalir. Dia kembali, Rian. Dia sudah datang menjemput. Tepat setelah itu, dari luar rumah terdengar suara langkah kaki lewat di pekarangan. Pelan, berat, menyeret seperti kaki seseorang yang basah, berlumpur, dan tidak benar-benar menapak tanah. Langkah itu berhenti tepat di depan jendela kamar nenek. Aku tidak berani menoleh. Tidak berani melihat ke jendela yang tertutup tirai tipis itu. Tapi bayangannya terlihat jelas, siluet seorang wanita, rambut panjang, tubuh miring, seperti lehernya patah. Dan nenek berbisik lagi, jaga cincin itu Rian, malam itu terasa lebih panjang daripada yang pernah kualami. Setelah melihat siluet wanita dengan leher miring di luar jendela kamar nenek, aku seperti kehilangan kemampuan berpikir jernih. Kakiku gemetar, tenggorokanku kering, dan udara di kamar terasa semakin menekan, seolah dinding-dinding tua ini bergerak mendekat perlahan. Nenek kembali memejamkan mata, tapi napasnya naik turun tidak teratur. Cincin tua itu masih melingkar erat di jari manisnya. Entah bagaimana cincin itu berpindah, tapi firasat buruk semakin menusuk. Dari luar, langkah menyeret itu terdengar lagi, mundur perlahan, menjauh dari jendela. Suara dedaunan kering terinjak, gesekan kain basah dengan tanah, dan kemudian, hening lagi. Hening yang terlalu sempurna. Aku duduk di samping ranjang nenek, tidak berani meninggalkan kamar. Lampu bohlam kuning di sudut ruangan berkedip-kedip pelan, seperti akan mati kapan saja. Angin dari celah jendela membuat tirai tipis berkibar lembut. Seharusnya aku melapor ke paman atau tetangga, tapi jam menunjukkan pukul 0.47, dan di desa pegunungan seperti ini,
jam segitu sudah tidak ada satupun orang yang terjaga. Sinyal ponselku hilang total sejak matahari terbenam. Aku sendirian, dengan nenek yang tidak sepenuhnya sadar, dan sesuatu di luar rumah. Sekitar pukul 1 dini hari, aku mulai mendengar suara dari arah langit-langit kamar. Suara serupa gerakan, goresan kecil, kadang seperti ada yang merayap pelan. Bukan tikus, suaranya terlalu berat, dan ritmenya, seperti tangan menyeret kuku di atas papan. Aku mencoba mengabaikan, tapi semakin lama semakin jelas. Aku mendongak pelan, langit-langit kamar nenek hanya berupa papan kayu tua yang sudah lapuk. Ada bercak kehitaman, ada bagian yang sedikit melengkung, dan ada celah kecil yang membuat sinar lampu menembus keluar. Dari celah itu, sesuatu menetes, tetesan kecil, hitam, pekat, berbau anyir. Aku langsung bangkit. Astagfirullah. Tetesan itu jatuh tepat di kasur dekat kaki nenek, membentuk noda gelap yang menyebar cepat. Aku menyentuh sedikit dengan ujung jari. Busuk, seperti darah bercampur air sungai berlumpur. Aku menatap ke arah nenek. Ia masih tidur, tapi matanya bergerak-gerak di balik kelopak seperti sedang bermimpi buruk. Tangannya memegang cincin itu sangat keras, sampai buku jarinya memutih. Aku memanggilnya pelan, "Nek, Nek, bangun sebentar." Tapi nenek tidak merespons. Aku mulai panik, antara ingin membangunkan nenek, ingin keluar kamar, ingin lari keluar rumah, semua bercampur jadi satu, membuat tubuhku membeku. Tiba-tiba, suara benturan keras dari dapur membuatku tersentak. Seperti ada sesuatu menjatuhkan panci dari rak. Aku meraih senter di samping tempat tidur, meski tanganku gemetar. Terpaksa aku keluar kamar, karena suara itu terlalu dekat untuk diabaikan. Koridor menuju dapur gelap, hanya lampu dari ruang tengah yang menerangi sedikit. Senter di tanganku menyorot ke depan, menciptakan bayangan panjang dari furnitur lama. Udara semakin dingin ketika mendekati dapur. Saat aku tiba di ambang pintu dapur, aku melihat panci besar tergeletak di lantai. Raknya terbuka, panci itu tidak mungkin jatuh sendiri, karena raknya harus ditarik dulu. Aku menelan ludah. Ada orang, tidak ada jawaban. Aku mengambil inisiatif untuk menutup pintu dapur yang mengarah ke toilet luar. Tapi sebelum aku melangkah, ketukan lagi, kali ini lebih keras. Aku merapatkan tubuh ke dinding, memegang senter erat-erat. Ketukan itu berhenti mendadak, digantikan suara sesuatu yang menyeret di tanah luar. Rasanya aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Lalu terdengar bisikan samar dari balik pintu itu. "Buka, kan?" Aku membeku. Itu suara perempuan, memanggilku pelan, mengulur seperti napas yang ditarik panjang. Suara itu bukan suara nenek, bukan suara tetangga, bukan suara yang pernah kudengar seumur hidup. Perlahan, handle pintu bergoyang sendiri. Aku kabur kembali ke kamar nenek tanpa berpikir dua kali. Saat aku masuk kamar, nenek sudah dalam posisi berbeda. Padahal tadi ia tidur telentang, tapi kini tubuhnya miring menghadap jendela. Tangannya terjulur seolah hendak meraih sesuatu di luar. Aku langsung menghampiri. "Nek, jangan gitu." Nenek membuka mata, namun tatapan itu bukan tatapan orang sadar. Fokusnya kabur, pupilnya mengecil aneh seperti menatap cahaya terang, padahal ruangan redup. "Nenek dengar sesuatu?" "Iya." Tanyaku lirih. Ia menggeleng pelan, kemudian bibirnya bergetar, mengucap sesuatu yang membuatku mundur satu langkah. "Dia, di bawah genteng." Aku langsung melihat ke langit-langit. Suara goresan itu terdengar lagi. Seolah sesuatu merayap perlahan ke arah kamar nenek. Aku memegang tangan nenek, mencoba menenangkannya. "Tolong jangan ngomong gitu, Nek. Aku di sini, aku jagai nenek." Namun nenek menggeleng lebih keras. "Bukan dia yang harus kamu jaga, Rian." Aku menelan ludah. Cincin ini, ia menunjuk jari manisnya, punya pemilik. Dia mau kembali. Jantungku serasa jatuh. "Siapa pemiliknya, Nek?" Nenek menggigit bibir. Air matanya mengalir lagi. Lama ia tak menjawab, dan saat akhirnya berbicara, suaranya begitu pelan. "Wanita itu, istri pertama kakekmu." Aku terpaku. Aku dulu bukan istri pertama, Rian. Ada seseorang sebelumku, tapi dia hilang begitu saja sebelum kakekmu menikahiku.
Hilang tanpa jejak. Desa ini menutupinya. Mereka bilang dia melarikan diri. Tapi aku tahu, dia tidak pergi. Dia diambil sesuatu. Aku sulit bernapas. Terus cincin ini, itu cincin kawinnya. Kakekmu menyimpannya. Dan ketika kakek meninggal, cincin ini kembali muncul sendiri di kamar ini, di bawah bantal. Sejak itu, dia sering datang. Dia siapa? Nek. Nenek memejamkan mata. Namanya, Sari. Aku tiba-tiba teringat siluet wanita berleher miring itu. Rambut panjang, tubuh condong, gerakan meluncur, dan suara tangisan lirih yang pernah terdengar di rumah ini malam-malam sebelumnya ketika aku kecil, suara yang dulu kukira hanya angin atau imajinasi. Dia datang tiap malam Jumat, untuk mencari sesuatu yang hilang, lanjut nenek. Cincin itu, dan suaminya. Aku mundur selangkah, lututku lemas. Ada desas-desus lama di desa tentang perempuan yang hilang sebelum pernikahannya berlangsung, tapi tak ada yang menceritakan detailnya. Sekarang semuanya mulai menyatu. Kenapa nenek kasih cincin ini ke aku? Karena kamu harus menjaga. Jangan sampai dia mengambilnya. Aku tidak boleh lagi menyimpannya. Sudah terlalu lama aku menanggung titipan ini, Rian. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba, suara dari atas genteng sangat keras. Seperti sesuatu jatuh, atau melompat. Debu beterbangan dari langit-langit, dan tetesan hitam semakin banyak jatuh ke lantai. Aku menelan ludah. Nek, kita harus keluar dari kamar ini. Tapi nenek memegang tanganku kuat-kuat. Jangan keluar sekarang, katanya dengan suara bergetar. Dia menunggu di luar. Aku mematikan lampu kamar, menyisakan senter kecil sebagai satu-satunya cahaya. Aku pun duduk di samping ranjang, menunggu dalam gelap. Di luar kamar, suara langkah kembali terdengar. Lambat, menyeret, mendekat menuju pintu kamar. Aku memegang tangan nenek semakin erat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku bisa mendengar napasnya, berat, basah, seperti napas seseorang yang paru-parunya penuh air. Kemudian, ketukan pelan, tok, 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 senter di tanganku bergetar karena ujung jariku gemetar hebat. Aku menahan napas. Nek, bisikku, apa yang dia mau? Nenek membuka mata perlahan. Jawabannya singkat, lirih, dan membuatku ingin jatuh pingsan. Dia tidak mau cincinnya, Rian. Dia mau pengantin barunya. Ketukan di pintu berhenti seketika. Digantikan suara lain, senyuman. Senyuman basah, tercekik, dari balik pintu. Dan pintu kamar, mulai terbuka sendiri sedikit demi sedikit. Pintu kamar itu bergerak pelan, merayap terbuka hanya beberapa sentimeter, tapi cukup membuat cahaya senter di tanganku menyorot celah gelap di baliknya. Celah itu terlalu sunyi. Terlalu hitam, udara dingin mengalir masuk melewati celah pintu yang terbuka sedikit itu, membawa aroma lembab dan bau tanah basah yang tajam, asam, seperti bau makam yang baru digali. Aku tidak berani bergerak. Nenek memegang tanganku erat, tubuhnya gemetar kecil di bawah selimut tipis. Matanya terbuka, tapi ia tidak melihat pintu. Ia memandang jauh ke arah langit-langit, seakan tahu apa yang ada di balik pintu itu tapi memilih untuk tidak melihat langsung. Pintu berhenti bergerak. Tepat di celah itu, aku melihat. Bukan wajah, bukan tangan, tapi sehelai rambut panjang terjuntai turun perlahan ke lantai. Rambut itu hitam basah seperti baru dicelup lumpur sungai. Aku langsung bangkit spontan dan menutup pintu itu dengan seluruh tenagaku. Pintu menutup cepat, menghantam kusen, dan seluruh ruangan bergetar kecil. Nenek terlonjak, tapi aku tidak peduli. Aku menekan pintu itu sambil memutar kunci yang masih menempel di lubangnya. Kunci itu berputar pelan, tapi cukup membuat pintu terkunci. Begitu pintu tertutup, suara dari luar seketika berubah. Tidak lagi ketukan, tidak lagi langkah. Kini terdengar suara gesekan kuku dari luar pintu. Suara itu naik dari sisi bawah pintu, merayap ke tengah, lalu ke atas. Seperti seseorang, atau sesuatu, menggaruk pelan, menyentuh setiap permukaan kayu itu dengan kuku panjangnya. Nenek, suaraku retak, dia mau masuk. Nenek tidak menjawab, ia justru menutup telinganya dengan kedua tangan. Jangan dengarkan dia, jangan dengarkan dia. Kenapa? Tanyaku. Nenek menggeleng cepat, nyaris menangis.
Dia suka suara, dia ikut suara, dia merayap lewat napas, langkah, apapun yang kita keluarkan. Aku langsung berhenti bernapas sejenak. Tidak boleh membuat suara, tidak boleh membuat gerakan yang menimbulkan bunyi. Tidak boleh. Pintu kamar bergetar keras. Aku menahan napas. Hantaman itu semakin kuat. Nenek memeluk dirinya sendiri, tubuhnya meringkuk di atas kasur seperti anak kecil ketakutan. Suara hantaman berhenti setelah 5 atau 6 kali. Sunyi kembali mengisi rumah. Hanya terdengar napas nenek yang terengah pelan. Malam terasa tidak bergerak. Udara dingin menusuk tulang, tapi aku tidak berani mengambil selimut atau beranjak sedikit pun. Aku duduk menahan pintu kamar dengan tubuhku, berjaga-jaga kalau sesuatu itu kembali mencoba masuk. Setelah beberapa menit, nenek memanggilku pelan. "Rian." Aku menoleh. "Iya, Nek." Cincin itu. Tangan nenek terangkat sedikit, menunjuk cincin kawin tua yang masih melingkar di jarinya. "Kamu harus ambil. Simpan kamu." Dia mencari perempuan. Kalau kamu yang pegang, dia bingung. Aku terdiam lama. "Rian." Suara nenek lebih tegas kali ini, walaupun gemetar. "Ambil, sekarang." Dengan tangan gemetar, aku mendekat. Jari nenek kurus, cincin itu tampak terlalu besar untuk ukuran tangannya yang menyusut karena sakit. Aku menarik cincin itu pelan-pelan. Ketika cincin itu lepas dari jarinya, nenek mengerang kecil, seperti menahan sesuatu di dalam tubuhnya yang tiba-tiba berpindah. Aku mengambil cincin itu dan menggenggamnya erat. Cincin itu dingin, tapi anehnya terasa berdenyut. Seperti benda hidup. Begitu cincin pindah ke tanganku, suara dari luar kamar berubah. Kini terdengar ketawa kecil, tawa perempuan, nyaring tapi tertahan, seperti seseorang menahan napas sambil tertawa di kerongkongan. Tawanya makin mendekat. Aku memejamkan mata kuat-kuat. "Jangan bersuara, jangan." Tawa itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tapi kemudian terdengar suara lain. Bisikan, "Pengantin." Aku menahan napas sampai dadaku perih. Nenek memeluk lutut, wajahnya terkubur di antara lengan. Matanya tidak berani dibuka. Bisikan itu menggesek kayu pintu, seperti mulut seseorang menyentuh permukaan pintu langsung. "Pengantin baru." Tangan nenek meraihku dengan cepat. "Jangan jawab apapun, Rian. Jangan." Bisikan itu berhenti. Sunyi kembali. Pukul 3 dini hari, nenek akhirnya tertidur. Aku tidak tahu apakah itu tidur atau pingsan karena kelelahan. Pintu kamar sudah tidak diganggu lagi selama hampir 1 jam, tapi suara goresan halus di langit-langit masih ada, kadang berhenti, kadang muncul lagi. Aku menunggu sampai aku cukup yakin tidak ada apa-apa di depan pintu. Lalu ku beranikan diri mengintip melalui lubang kunci. Kosong, gelap, tidak ada siapa-siapa. Meski merinding, aku memutuskan harus keluar kamar sebentar. Ada sesuatu yang menggangguku sejak tadi. Cahaya lampu ruang tengah menjadi redup, seperti ada bayangan besar melintas terus-menerus. Aku juga ingin memastikan pintu rumah benar-benar terkunci. Dengan senter kecil di tangan dan cincin itu kugenggam erat, aku membuka pintu kamar perlahan. Tepat saat pintu terbuka, bau anyir menyambutku. Aroma seperti darah basah bercampur tanah. Aku melangkah keluar. Koridor gelap, lampu ruang tengah berkedip-kedip. Aku mencoba menenangkan diri dan menyalakan lampu sentral di dinding dekat ruang tamu. Tapi saat jari menyentuh saklar, tanganku berhenti, karena di ujung koridor, berdiri seorang perempuan. Tubuhnya kaku, kepala tertunduk, rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajah. Gaunnya putih kusam, basah, meneteskan cairan hitam ke lantai. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia menggantung beberapa sentimeter di atas lantai. Aku tercekat, tidak boleh bersuara, tidak boleh panik. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Lehernya patah ke kiri, terbuka seperti retakan yang menganga, memperlihatkan tulang dan daging lembek di dalamnya. Matanya kosong, hanya cekungan hitam dalam, tapi ia tersenyum. Senyuman panjang, basah, retak, seperti rahangnya pernah patah dan dipaksa tersenyum lagi. Aku memundurkan tubuh pelan. Perempuan itu mulai bergerak, tapi tidak berjalan. Ia meluncur seperti didorong udara, tubuhnya condong ke depan, rambutnya menyeret tanah. Aku menahan napas. "Tolong jangan lihat aku."
Tolong jangan lihat aku. Tapi ia berhenti tepat di depanku. Rambut basahnya menyapu punggung tanganku. Mukanya berada hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Dan ia berbisik, dengan suara parau seperti tenggorokannya penuh air. Cincinnya, sudah, kembali. Aku terpaku. Bagaimana dia tahu? Sebelum aku sempat berpikir, perempuan itu tiba-tiba mengangkat tangan. Jemarinya kurus, bersih, tidak berlumur darah, tapi kuku-kukunya panjang, tajam, dan tampak dingin. Ia hendak meraih dadaku, bukan untuk melukai, tapi seperti ingin menyentuh sesuatu. Mungkin ingin mengambil cincin itu kembali. Aku mundur cepat dan terjatuh menabrak meja kecil. Senter terlempar dari tanganku dan jatuh ke lantai, berputar dan menyorot ke berbagai arah. Saat cahaya senter menyapu perempuan itu, ia menghilang, bukan lari, bukan kabur, ia lenyap seperti asap, tapi suara langkah menyeret muncul kembali di luar rumah. Menjauh, lalu berhenti, lalu mendekat lagi, seperti ia tidak pergi, seperti ia hanya bersembunyi menunggu kesempatan berikutnya. Aku bergegas kembali ke kamar, menutup pintu, mengunci, dan menahan pintu dengan tubuhku lagi. Nenek membuka mata perlahan. Dia sudah lihat kamu. Aku gemetar. Kenapa dia lihat aku, Nek? Kenapa dia mau ke aku? Nenek menatap cincin di tanganku. Karena kamu lelaki, dan kamu pengganti kakekmu. Aku terdiam. Jantungku membeku. Kamu, nenek menelan ludah. Kamu calon suaminya yang baru. Aku ingin menolak, ingin berteriak, ingin mengatakan itu tidak mungkin. Tapi suara langkah menyeret dari luar kamar mulai semakin dekat lagi. Lebih cepat, lebih berat, dan nenek memejamkan mata sambil berkata lirih. Malam ini, dia memilih. Suara langkah menyeret itu kembali terdengar tepat setelah nenek mengucapkan kalimat terakhirnya. Kali ini berbeda, lebih cepat, lebih berat, seperti sesuatu yang tidak lagi sabar menunggu. Aku menempelkan tubuh pada pintu, tangan memegang gagang kunci erat-erat seolah pintu ini bisa roboh kapan saja. Nenek duduk perlahan dengan sisa tenaga yang ia punya. Matanya basah, tapi sorotnya bukan ketakutan, lebih seperti penyesalan yang sudah ia pikul terlalu lama. Tangannya gemetar saat meraih ujung selimut. Rian, ia berbisik, kalau pintu itu terbuka malam ini, kamu tidak bisa lari lagi. Kalimat itu membuat darahku seperti berhenti mengalir. Kenapa, Nek? Kenapa dia milih aku? Nenek memejamkan mata, menarik napas panjang yang tersendat. Karena kamu punya darahnya, darah orang yang dia cintai. Aku tertegun. Kakek, nenek mengangguk pelan. Dan kau keturunan laki-laki terakhir yang paling mirip wajahnya. Aku merasakan dingin menyusup sampai ke tulang ketika mendengar itu. Seolah tubuhku belum cukup tegang, kini jantungku memukul dada jauh lebih keras. Tapi, apa hubungannya sama cincin ini? Nenek menatap cincin itu lama. Karena itu cincin kawin dia. Cincin yang pernah dipakai Sari saat mereka mengikat janji. Aku menelan ludah pahit. Jadi benar, perempuan itu adalah istri pertama kakekku. Istri yang hilang tanpa jejak puluhan tahun lalu. Namun satu hal mengganjal pikiranku. Nenek, kalau Sari itu istri pertama kakek, lalu apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia ngikutin kita? Kenapa dia muncul di rumah ini? Nenek menunduk, tubuhnya bergetar kecil, karena dia tidak pernah benar-benar pergi. Apa maksud? Sebelum aku melanjutkan pertanyaan, suara ketukan keras dari luar pintu memotong kalimatku. Pintu kamar bergetar keras, engselnya mengeluarkan suara seperti hendak patah. Nenek memegang lenganku erat, wajahnya pucat pasi. Rian, jangan buka. Apapun yang terjadi, jangan buka. Aku nggak mau buka, Nek. Suaraku teredam panik, tapi pintu itu kembali dihantam. Lampu kamar berkedip, menerangi ruangan hanya sesaat sebelum kembali redup. Dan saat lampu menyala, aku melihat sesuatu di bawah pintu, bayangan sepasang kaki perempuan. Tidak menyentuh tanah, menggantung. Kuku-kukunya panjang, hitam. Ujung dres putihnya menyentuh lantai dan menyerap tetesan air hitam yang menetes perlahan. Aku mundur sedikit, tapi pintu kembali bergetar. Nenek memaksa suaranya keluar. Rian, dengarkan nenek dulu. Ini waktunya kamu tahu semuanya. Aku menoleh cepat. Sekarang, Nek, dia sudah mau masuk.
Justru karena itu, nenek menatapku tajam walau tubuhnya tampak rapuh. Kalau kamu nggak tahu kebenarannya, kamu nggak bisa lawan dia. Suara langkah menyeret berganti dengan tawa kecil dari luar pintu. Tawanya menggeser udara, seperti sesuatu yang menempel pada telingaku langsung. Aku menutup mulut sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Nenek menggenggam tanganku kuat-kuat, lalu mulai berbicara terburu, seperti tahu waktunya hampir habis. Waktu muda, kakekmu dulu dijodohkan sama seorang perempuan desa sebelah. Perempuan itu namanya Sari, cantik, lembut, dan sangat mencintai kakekmu. Aku menahan napas. Nenek melanjutkan, tapi cinta itu berubah menjadi obsesi. Sari tidak mau ada satu hari pun tanpa kakekmu. Dia selalu mengikuti, bahkan mengintip kakekmu bekerja di sawah, di hutan, di rumah ini. Aku membayangkan siluet perempuan yang kulihat malam kemarin. Tubuh miring, rambut basah, gerakan perlahan. Apakah itu memang Sari, sosok yang dulu mencintai kakekku, tapi kini hanya bayangannya yang tersisa? Nenek menelan ludah. Beberapa hari sebelum pernikahan mereka, Sari hilang. Orang-orang mengira dia melarikan diri. Tapi sebenarnya dia tersesat, atau disesatkan. Kamar menjadi lebih dingin. Disesatkan siapa? Tanyaku pelan. Bukan siapa, tapi sesuatu. Mata nenek berkaca-kaca. Gunung ini, tempat kita tinggal, bukan tanah biasa, Rian. Ada yang lain di balik pepohonan, di lembah-lembah, di sungai-sungai gelap. Dan Sari, dia bertemu salah satunya. Dia ditemukan beberapa hari kemudian, suara nenek serak, tapi tidak dalam keadaan hidup. Desa menutup mulut, mereka menidurkan ceritanya, agar tidak memancing hal-hal buruk. Aku merasakan bulu kuduku naik ketika bayangan besar melintas cepat di luar jendela. Tapi tubuhnya tidak ditemukan utuh, bisik nenek. Beberapa bagian hilang, dan cincin kawinnya juga menghilang. Aku melihat cincin ini, cincin yang sekarang menggenggam telapak tanganku seperti benda yang punya nyawa sendiri. Setelah kakekmu menikah dengan nenek, lanjutnya, gangguan mulai muncul. Kain putih diikat di batang pohon setiap kali nenek pulang malam. Suara perempuan menangis di sumur belakang. Bayangan di atap rumah. Dadaku terasa sesak. Kakekmu meninggal tanpa pernah bilang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sehari sebelum beliau meninggal, cincin ini muncul tiba-tiba di bawah bantal. Aku terpaku. Nenek memandangku lama, penuh beban. Dan sejak itu, dia terus mencari pemilik cincinnya. Atau, laki-laki yang menggantikan tempat suaminya. Kepalaku mulai berputar. Aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Nek, kalau dia nyari laki-laki, terus kenapa dia nggak ambil paman? Atau ayah? Nenek memejamkan mata. Karena mereka tidak mirip kakekmu. Karena mereka tidak datang saat cincin memanggil. Nenek sengaja menunggu kamu pulang. Aku terdiam, nafasku tercekat. Karena kalau bukan kamu yang datang, bibir nenek bergetar, dia akan datang sendiri ke kota. Dia akan mencari. Jadi, nenek sengaja. Pintu kamar hampir terpental. Engselnya mengeluarkan suara nyaring seperti retakan. Satu sisi pintu terangkat, seolah ada tangan yang menarik dari luar. Nenek berteriak kecil, "Rian, cincinnya, cepat sembunyikan." Aku menatap cincin itu di tanganku. Saat jari-jariku mencengkeram cincin itu, benda itu berdenyut lebih keras. Seperti ia tahu pemiliknya ada di luar. Pilihan paling masuk akal adalah memasukkan cincin itu ke saku, tapi aku tidak tahu apakah itu aman. Atau apakah dia akan tetap menemukannya. Aku menahan cincin itu erat sambil mengendap ke pojok ruangan. Nenek tiba-tiba menarik selimut, memperlihatkan kotak kayu yang sama tempat cincin awalnya ditemukan. "Taruh di sini." Tapi, sekarang, Rian, aku menuruti. Kubuka kotak itu dan meletakkan cincin di dalamnya. Begitu cincin masuk, kotak itu bergetar halus. Bukan seperti benda jatuh, tapi seperti hembusan napas yang terperangkap di dalamnya. Aku langsung menutup kotak itu dan mendorongnya di bawah ranjang. Namun pintu kembali dihantam dari luar. Retakan muncul di bagian atas pintu. Dari retakan itu, jari-jari kurus menyelip masuk. Kuku hitam panjang itu mencongkel kayu, merobeknya sedikit demi sedikit. Nenek mulai menangis. Dia tahu, Rian, dia tahu cincin itu di dalam.
Kita harus kabur, Nek. Nenek menggeleng cepat. Tidak bisa lewat pintu depan. Dia sudah menunggu. Satu-satunya jalan, lewat jendela. Aku melihat jendela kamar yang menghadap ke kebun belakang. Jendela itu kecil, tapi cukup untukku dan nenek keluar merangkak. Tapi ketika aku mendekat, aku langsung membeku. Di luar jendela, berdiri perempuan itu. Wajahnya menempel pada kaca, kulit pucat membiru, mata hitam kosong menatap lurus padaku. Mulutnya tetap tersenyum retak, rambutnya menempel di kaca, meneteskan cairan hitam yang mengalir seperti tinta busuk. Dan ia berbisik tanpa membuka mulut. "Jangan lari, Ryan, aku sudah menunggu, sangat lama." Aku mundur beberapa langkah, menabrak lemari, membuat suara keras. Itu kesalahan fatal. Dari luar pintu, tawa itu kembali muncul. Lalu langkah menyeret cepat, menuju kamar. Nenek meraung kecil. "Dia dengar kamu, dia dengar kamu." Aku memutuskan satu hal, aku tidak bisa hanya menunggu mati. Aku meraih kursi kayu, mengangkatnya tinggi. "Nek," aku buka jalan. Waktu nenek kabur, aku tahan dia. Nenek menggeleng keras. "Nggak bisa, dia mau kamu." "Aku tahu, Nek." Suaraku pecah. Makanya aku yang harus mengalihkan. Pintu kamar akhirnya jebol. Kayu terlempar, serpihannya berhamburan. Di ambang pintu, berdiri Sari. Tubuhnya miring, kepalanya hampir jatuh ke bahu. Tangan kurusnya menggantung. Dan wajah itu, senyuman itu, retak dan haus. Aku mengangkat kursi, siap melempar. Dan Sari berkata pelan, suara basah menyeret. "Ryan, aku sudah mendapatkanmu." Sari berdiri di ambang pintu yang hancur itu, tubuhnya miring, seolah tulang punggungnya sudah lama tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Rambutnya menjuntai ke lantai, ujung helainya membawa tetesan hitam yang jatuh satu-satu seperti tinta busuk. Senyuman basah itu tetap menempel di wajahnya, seakan tidak pernah bisa hilang sejak hari kematiannya. Aku masih mengangkat kursi, tapi tanganku gemetar. Nenek di belakangku menangis tanpa suara, seperti menyadari bahwa malam ini tidak bisa dihindarkan lagi. Sari melangkah, bukan berjalan, melainkan meluncur. Gerakannya pelan tapi pasti, seperti kabut yang masuk ke celah pintu. "Ryan," suaranya parau, nyaris seperti napas terakhir seseorang yang tenggelam. "Akhirnya, kamu datang." Tubuhku membeku, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya merayap ke kulitku, masuk ke pori-pori, menekan dadaku dengan beratnya rasa bersalah yang bukan milikku. Aku mengangkat kursi, bersiap melempar, tapi Sari menoleh sedikit, dan kursi itu terasa lebih ringan, bukan karena aku kuat, tapi karena ketakutanku membuat tangan kehilangan tenaga. "Aku bukan suaminya," kataku terbata. "Aku bukan siapa-siapa buatmu." Sari tertawa kecil. "Wajahmu, matamu, garis dagumu, semua sama." Mataku melebar. Sari mengangkat tangan kirinya yang patah sebagian, memperlihatkan jarinya yang hancur di bagian tengah. Di salah satu jarinya, kulitnya terkelupas membentuk bekas melingkar seperti cincin pernah dipaksa masuk atau ditarik paksa. "Cincinku, kau yang simpan. Kau, yang dia pilih untukku." Aku mulai mundur. "Tidak, cincin itu cuma titipan." Sari mendekat lebih cepat. Rambut basahnya hampir menyentuh kakiku. "Tidak ada titipan di antara suami dan istri." Nenek akhirnya bersuara dengan putus asa, "Sari, suamimu sudah mati. Kamu harus pergi. Biarkan cucuku." Sari berhenti. Kepalanya berputar ke arah nenek dengan gerakan patah, tidak wajar. Retakan tulang terdengar jelas. Ia memandang nenek lama, senyumnya hilang. Mata hitam itu melebar. "Kau yang menikahinya." Nenek tercekik napasnya. "Kau yang mengusirku dari hidupnya. Kau yang menyembunyikan cincinnya. Kau yang memutus hubungan kami." Nenek menangis. "Aku tidak tahu apa-apa, Sari, aku tidak bermaksud, aku. Dia memilih kau bukan aku." Pekikan itu mengguncang seluruh ruangan. Bohlam kamar pecah. Udara berputar seperti angin puting beliung, dan serpihan kaca jatuh mengenai rambutku. Aku membentang tangan ke nenek. "Nek, sembunyi di belakang aku." Sari kembali menatapku. Tatapan kosong itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, kerinduan yang sakit dan beracun. "Ryan,
Cincinku, suamiku. Ia mendekat. Aku mundur, sampai tubuhku menempel pada lemari kayu di sudut kamar. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Sari, dengar aku. Suaraku bergetar, tapi aku harus bicara. Harus membuatnya berhenti. Tolong, biarkan kami hidup. Kakek sudah lama meninggal. Kamu sudah tidak semestinya di sini. Sari berhenti. Wajahnya mendekat sampai aku bisa mencium bau anyir dari mulutnya. Ada janji, bisiknya. Janji tidak putus, meski mati. Aku menggeleng keras. Itu bukan aku. Kamu salah orang. Tapi Sari tersenyum tipis. Tapi dia, meninggalkan wajahnya padamu. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan, dan jari-jari dinginnya menyentuh pipiku. Kulitku seperti dibakar es. Aku mengerang, tapi tidak bisa menyingkir. Aku sudah menunggu suamiku kembali. Selama puluhan tahun. Dalam gelap, dalam tanah, dalam malam-malam panjang, rambutnya mulai melilit pergelangan tanganku, seperti akar hidup yang mencari jalan masuk. Aku tidak akan kehilangan dia lagi. Aku mulai sulit bernapas. Rambut itu membelit kuat. Nenek di belakang menjerit, "Rian, lawan, lawan." Aku berusaha melepaskan lilitan itu, tapi semakin aku menarik, semakin rambut itu mengencang. Ruangan mulai berputar, nafasku tercekik, dan dalam sesaat, aku melihat bayangan lain, bayangan yang tidak ada sebelumnya. Di sudut kamar, berdiri sosok laki-laki tua. Wajahnya samar, siluetnya rapuh, tapi aku mengenali bentuk tubuh itu. Kakek berdiri diam, matanya kosong, seolah ia hanya bayangan masa lalu yang tersisa di rumah ini. Sari berhenti meremas pergelangan tanganku. Ia menoleh. Dan saat matanya melihat kakek, meskipun hanya bayangannya, ia menangis. Suaranya pecah, bukan lagi mengerikan, tapi seperti perempuan yang tersesat. "Mas, aku kembali, Mas, tolong jangan tinggalkan aku lagi." Dia merangkak ke arah kakek, tapi bayangan itu tetap diam, tidak merespon. Seperti gema dari orang yang sudah lama mati, hanya tinggal sekelebat kenangan tanpa jiwa. Sari mencoba memeluk bayangan itu, tapi tubuhnya menembus kosong. Ia jatuh, menangis, meratap seperti suara angin yang kehilangan arah. Mas, jangan pergi lagi." Bayangan kakek memudar, semakin tipis, semakin tidak ada. Sari menjerit, tangisnya mengguncang kamar, membuat kaca jendela retak. Aku memanfaatkan momen itu. Aku merangkak cepat ke bawah ranjang, menemukan kotak kayu tua tempat cincin itu tersimpan. Kotak itu bergetar, seperti ada sesuatu di dalamnya yang memukul-mukul minta keluar. "Rian, jangan buka," nenek berteriak, tapi aku tidak punya pilihan. Kalau cincin itu tetap di dalam, Sari tidak akan berhenti mengejar kami. Aku membuka kotak itu. Sesaat, ruangan menjadi dingin ekstrim. Napas membeku, lampu mati total, dan cincin itu terangkat sendiri. Mengambang, Sari berhenti menangis. Kepala patahnya bergerak, tubuhnya berputar cepat, gerakan patah-patah seperti retakan film lama. Ia melihat cincin itu. Cahaya hitam menyelimuti ruangan. Sari terangkat pelan, tubuhnya bergetar seperti disedot oleh sesuatu. Cincin itu melayang ke arahnya. Sari tertawa. "Cincin, suamiku, cincinku kembali." Tapi tiba-tiba, bayangan kakek muncul di belakangnya lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya penuh duka, dan ia berbisik pelan, "Maafkan aku, Sari." Sari membeku. Suara tawa itu hilang. Wajahnya berubah-berubah menjadi amarah, lalu menjadi kesedihan, lalu menjadi kehancuran. "Mas, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Bayangan kakek menghilang perlahan, seperti seseorang menutup pintu dari dunia lain. Sari menjerit, tubuhnya memutar cepat, memanjang tidak wajar, serpihan rambutnya beterbangan seperti benang-benang hitam. Cincin itu menancap ke dadanya sendiri, dan tubuh Sari meledak menjadi debu hitam. Debu itu terbang ke langit-langit, ke dinding-dinding, lalu menghilang sepenuhnya. Sunyi, tidak ada suara lagi, hanya detik jam yang berdetak pelan. Hanya napas nenek yang tersengal. Hanya aku yang duduk lemas, tidak percaya masih hidup. Pagi menjelang, cahaya matahari merayap masuk ke kamar nenek.
Kabut yang turun sepanjang malam kini perlahan naik ke atas bukit. Nenek memanggilku lemah. "Rian," aku menghampiri. "Iya, Nek." Nenek minta maaf. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku membebani kamu dengan titipan yang bukan milikmu." Aku menggenggam tangannya. "Aku ngerti, Nek." Nenek cuma berusaha lindungi keluarga. Nenek tersenyum tipis. "Sari, dia sudah pergi. Tapi kamu harus tahu satu hal." Aku menunggu dengan napas tertahan. Cincin itu tidak pernah jadi milik dunia kita. Aku melihat kotak kayu di lantai. Kini kosong. Cincin itu hilang. Dia akan menemukan pemiliknya atau penggantinya. Dimanapun. Aku menelan salivaku, tenggorokan kering. "Rian," nenek menatapku lama. "Kalau suatu malam kamu dengar ketukan di pintu, jangan buka. Kalau kamu dengar langkah menyeret, jangan jawab. Kalau kamu dengar perempuan memanggil namamu." Nenek tersenyum tipis, senyuman sedih. "Jangan pernah menoleh." Nenek menutup mata, napasnya terhenti perlahan. Ia pergi dengan damai. Aku menangis pelan di sampingnya. Dan di luar kamar, pelan, sangat pelan, terdengar ketukan sekali, hanya sekali, seperti salam perpisahan, atau janji yang belum selesai. Aku tidak menoleh, aku tak berani, aku hanya menggenggam tangan nenek, sambil berdoa dalam hati. Semoga itu benar-benar perpisahan. Tapi jauh di balik kabut pagi yang menutupi desa, aku mendengar suara samar. Langkah menyeret, pelan, berat, menuju ke arahku, seakan waktu menolak mengubur apa yang seharusnya hilang. Dan aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.